Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Silvia juga dia juga pergi lagi ke toko emas untuk menjual emasnya. Lalu si Broko Kroni juga dia sangat senang karena istrinya jadi menjual emas. Lalu dia juga pas dia lagi senang dia juga langsung membalikan badan terlihat kepada Dewa. Dewa juga sangat geram kepada dirinya dan si Broko Kroni juga dia tidak banyak basa-basi karena ketakutan oleh Dewa. Dia juga langsung pergi dan lompat dari hadapannya Dewa. Singkat cerita di sini Silvia juga dia kembali lagi sambil membawa uang 80 juta hasil menjual emasnya. Dia juga langsung memanggil si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga langsung dia juga menghampiri istrinya dan si Broko Kroni juga dia langsung mendekati istrinya. Ada apa sayang, kata si Broko Kroni. Lalu sini Silvia juga langsung duduk dan dia juga ngomong kepada si Broko Kroni, ini uangnya, kata Silvia sambil mengasihkan uang 80 juta itu. Dia tidak sadar bahwa Dewa sama Nana masih mengintai dirinya. Lalu sini Dewa juga ngomong kepada Nana, saya benar-benar sangat marah kepada si Broko Kroni. Saya akan mencari tahu bisnis apa sebenarnya si Roni, kata Dewa kepada Nana. Lain lagi di sisi lain, si Lurus Tunjung si Ika juga dia melihatin, dia juga mendengar bahwa si Roni mendapat uang 80 juta, dia juga akan minta bantu bagian. Dia juga langsung pergi dari tempat itu menuju ke ruang kerjanya si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia pergi dari hadapannya Silvia. Pas di ruang kerja di sini dia juga lagi teleponan sama perempuan yang akan dikasih uang itu. Lalu di sini Ika juga dia langsung nongol dan menghampiri si Broko Kroni. Lalu si Ika juga di sini dia minta bagian uang kepada si Broko Kroni dan si Broko Kroni juga sangat kaget. Lalu si Ika juga dia ngomong kepada si Broko Kroni, kalau kamu tidak mengasih bagian sama saya akan bocorkan masalah ini, kata Ika kepada si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia langsung ngawalkan uang itu kepada mulutnya si Ika. Lalu si Ika juga dikasih uang 20 juta dan sudah dikasih, dia juga langsung pergi dari hadapannya si Broko Kroni. Lalu terlihat Nana yang ada di tengah rumah, dia juga ngomong kepada Dewa, kamu mau kemana mas? Saya akan mau mengintai si Broko Kroni, saya curiga, kata Dewa kepada Nana. Yaudah hati-hati, kata Nana. Lalu sini si Broko Kroni juga dia teleponan lagi sama perempuan yang dijebak waktu di hotel. Di sini juga perempuan juga dia menanyakan uang yang 50 juta itu. Di sini si Broko Kroni tidak sadar bahwa di depan pintu Dewa mendengarkan pembicaraan dirinya. Lalu Dewa juga dia sudah mendengarkan pembicaraannya, dia juga ngomong dalam hatinya, saya akan mengikuti si Broko Kroni. Dia mau ketemuan siapa di taman, kata Dewa. Lalu Dewa juga langsung pergi dari tempat itu dan menuju ke tengah rumah. Pas di tengah rumah di sini Nana sudah ada. Lalu Silvia juga langsung menghampiri Dewa sama Nana, kenapa kalian masih di sini, kata Silvia kepada Nana sama Dewa. Kamu mau open lagi masalah saya mau jual emas, kata Silvia kepada Nana. Nana juga menjawab, saya tidak open, terserah, itu emas kamu Silvia, tapi kamu jangan menyesal kalau ada apa-apa nanti, kata Nana kepada Silvia. Gak lama kemudian datanglah si Broko Kroni, dia juga membawa tas yang penuh uang itu. Lalu si Broko Kroni juga dia pamitan kayak iya aja dia mau bisnis. Dia juga ngomong kepada istrinya, doain saya ya, saya mau bisnis, kata si Broko Kroni. Lalu Dewa juga dia cuman melihatin dan masih dalam hatinya dia akan mengintai terus si Broko Kroni dia bisnis apa. Lalu si Broko Kroni juga ngajak salaman kepada Dewa tapi dia tidak terima. Lalu di sini juga si Broko Kroni sudah tidak diterima selama sama Dewa, dia juga pergi. Lalu di sini Nana juga dia ngomong kepada Dewa, ya udah kalau Mas Dewa mau ke kantor dah, saya di sini, kata Dewa. Lalu Silvia ngomong kepada Nana, kenapa kamu di sini? Nih Ratu itu tidak suka sama kamu nak, kata Silvia. Ya, Nih Ratu tidak suka sama Nana, tapi
Nela tuh suka sama cinta sambil dia juga memasang kacamata. Lalu Dewa juga langsung pergi untuk mengikuti si Brokokon nih. Singkat cerita di sini juga mobilnya si Brokokon juga diikutin oleh Dewa dan Dewa juga ngomong sendiri, pokoknya saya akan ikuti kamu Roni, kata Dewa sambil menyetir dan mengikuti mobilnya si Brokokon nih. Lalu si Brokokon juga dia melihat di kaca spion, dia melihat diikutin oleh Dewa, dia juga tersenyum dan dia juga langsung nginjek gasnya untuk tidak kesusul oleh Dewa. Lain lagi di rumahnya Paropal yang marah kepada anak buahnya gara-gara si Alia Silatil kabur dan kamar yang penuh foto sama Budiana kebakar. Lalu sini juga dia sangat geram dan murka banget kepada anak buahnya. Lalu anak buahnya juga di sini dia ngomong kepada Paropal, tadi si Alia itu sudah saya tangkap, tapi si Alia dibantu oleh Fajar. Pas anak buahnya ngomong kayak gitu, di sini juga Paropal juga sangat geram kepada Pak Fajar. Benar-benar Fajar mengajak perang sama saya, dia membuat masalah sama saya, kata Paropal ngomong kepada anak buahnya sambil dia juga pergi dari rumahnya dan diikuti oleh anak buahnya. Di sini juga Paropal juga akan membuat perhitungan sama Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain si Brokokon juga dia sampailah ke tempat yaitu ke taman, dan di sini gak lama kemudian datanglah preman yang meminta uang 50 juta itu. Lalu di sini juga si Brokokon juga langsung dia juga mengeluarkan uang itu. Pas dia mau mengambil uang sisanya dari lebihnya dari 50 juta lalu direbut sama preman itu. Lalu preman itu juga sudah mendapatkan uang itu, dia juga langsung pergi. Gak lama kemudian Dewa juga datang sampai ke tempat di mana si Brokokon akan ketemuan sama preman itu, dan Dewa juga langsung turun. Pas dia lagi melihatin di mana si Brokokon, tiba-tiba dia melihat si Brokokon yang lagi cinekul, dan dia juga ngomong dalam hatinya, kenapa si Roni itu kayak sedih gitu, kata batinnya Dewa. Lalu di sini Dewa juga langsung menghampiri si Brokokon. Si Brokokon tidak sadar bahwa ada Dewa di sini. Pas dia mau pergi, Dewa juga mau memanggil si Brokokon. Lalu si Brokokon juga sangat kaget dan dia juga ngomong dalam hatinya, kenapa si Bayawak itu ada di sini, kata si Brokokon kepada Dewa sambil dia juga akan pergi lari dari tempat itu. Tapi Dewa dia langsung mengejarnya dan langsung memegang bajunya si Brokokon dan langsung mengambil tas yang berisi uang itu. Pas dilihat di sini Dewa juga sangat marah kepada si Brokokon, kenapa uang itu cuma segini lagi Roni, kemana uang separohnya, kata Dewa. Lalu di sini Dewa juga langsung mengambil HP-nya si Brokokon dan si Brokokon juga dia akan berusaha untuk menyelamatkan HP itu, tapi Dewa di sini berhasil mengambil HP-nya si Brokokon sambil dia geram. Kamu diam, kata Dewa, saya mau tahu klien mana yang telah bisnis sama kamu. Lalu di sini Dewa juga langsung menelepon orang yang telah ditelepon tadi oleh si Brokokon. Di sini juga si Brokokon juga pas Dewa menelepon orang itu dia juga panik. Di sini si Brokokon juga akan kena batunya dan dia juga akan terbongkar kejahatan dan kebusukannya dirinya oleh Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soedat kalau Mimin tes ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.